Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu: cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah merenungkan bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan ini, sebetulnya saya ingin berhomili agak lama begitu, agak panjang. Tapi kata Paus Fransiskus, tidak lebih dari 10 menit. Maka saya taat kepada Paus kita, Paus Fransiskus. Mengapa saya katakan demikian? Karena bacaannya sangat menarik. Entah mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih sudah membacanya di rumah atau belum. Harapannya tadi sebelum berangkat ke sini sudah dibaca, sehingga minggu depan kita masih ingat bacaan yang baru saja kita dengarkan pada Minggu Prapaskah yang keempat ini. Kita diingatkan dan disegarkan kembali bahwa kita harus bermegah di dalam salib Tuhan. Apa yang terpancar dari kekudusan, dari persembahan kita, dari keberanian kita untuk mengikuti Kristus, bukanlah kekuatan dari diri kita sendiri, tetapi sabda Allah yang tumbuh di dalam diri kita, itulah yang memampukan keberanian kita untuk mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus itu tidak mudah, bahkan kita harus selalu memikul salib kita setiap hari. Maka ini tentu bukanlah keberanian yang hadir dari dunia ini. Keberanian ini hadir dari yang ilahi. Minggu yang lalu, sewaktu Yesus merombak bait Allah, Yesus mengembalikan hakikat dan kesucian bait Allah itu, sehingga bait Allah bisa menjadi tempat naungan bagi mereka
yang mau mempersembahkan diri kepada Tuhan, bukan mempersembahkan diri kepada para penukar uang, pemungut cukai, dan orang-orang yang berdagang di situ. Dan kesucian Bait Allah ini menampakkan kepada orang-orang di sekitar Bait Allah bahwa Bait Allah yang sejati itu adalah Yesus sendiri. Mengapa dikatakan Yesus sendiri? Yesus mengatakan kepada ahli-ahli hukum dan orang-orang Farisi, rombaklah Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tentu yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam sabda ini adalah Yesus sendiri. Pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya supaya kita bisa mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan layak dan pantas, di hadapan bait suci yang sungguh mulia, yang sungguh suci itu. Dan jangan lupa bahwa kalau di dalam hati kita itu kita membuka diri terhadap sabda Tuhan, maka ada bait Allah di dalam hati saudara-saudari semuanya, saudara-saudari yang terkasih. Salah satu cara yang ditawarkan di dalam bacaan Injil pada hari ini yaitu untuk menghargai karunia anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita semua tahu bahwa sabda ini tidak berubah, tetap selama-lamanya sampai akhir hayat, sampai entah sampai kapan, artinya kekal. Tetapi diri kita masing-masing berubah. Ada begitu banyak peristiwa yang membuat kita merubah diri kita, mengenai selera misalnya. Yang dulunya tidak suka makan duren, musim duren jadi suka misalnya. Yang tidak suka makan babi tiba-tiba suka makan babi. Atau yang dulunya terlalu banyak makan, masa Prapaskah berpuasa dan berpantang, karena tahu bahwa yang mau dituju selama masa Prapaskah ini adalah kesiapan diri kita, kesucian diri kita untuk menyambut Tuhan pada masa Paskah. Dan diharapkan selama masa Prapaskah ini kita pun berubah kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang kekal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes menghantar kita pada peristiwa berabad-abad yang lalu, saat orang-orang Yahudi bebas dari perbudakan di tanah Mesir. Peristiwa di padang gurun, di mana mereka menjumpai ketidakpercayaan mereka. Tuhan yang berbelas kasih kok cobaannya begitu berat. Kenapa kita harus tinggal di padang gurun ini begitu lama? Atas ketidakpercayaan, atas keraguan-raguan yang hadir di dalam diri bangsa yang terpilih ini, muncul ujian-ujian baru. Demikian pula kepada kita semua, kalau kita ragu mengikuti Kristus, itu akan selalu muncul ujian yang baru. Di padang gurun sudah sangat jelas dikisahkan dalam bacaan Injil Minggu Prapaskah yang keberapa? Yesus dicobai di padang gurun Minggu Prapaskah yang keberapa? Hai umatku, apa salahku padamu? Minggu Prapaskah yang pertama atau Minggu Prapaskah yang kedua? Yesus dicobai di padang gurun Minggu Prapaskah yang yang pertama. Minggu Prapaskah yang kedua tentang peristiwa
kulama-lamakanlah homili ini. Minggu Prapaskah yang kedua tentang Masya Allah, tentang nanti dibaca-baca lagi ya. Yang pertama itu tentang Yesus yang dicobai di padang gurun, yang kedua tentang transfigurasi, minggu yang lalu Yesus merombak bait Allah, dan minggu keempat ini, minggu letare ini, Yesus berbicara kepada Nikodemus. Peristiwa di padang gurun, Yesus yang dicobai di padang gurun, ada begitu banyak ular berbisa yang diibaratkan dengan sebagai suatu personifikasi dari kuasa-kuasa yang jahat. Dan ular yang berbisa itu muncul sudah berabad-abad lamanya sewaktu bangsa Yahudi dicobai di padang gurun. Dan pada waktu itu Tuhan memerintahkan supaya membuat ular dari perunggu, ditempatkan di tempat tiang yang tinggi supaya orang yang digigit ular yang berbisa itu disembuhkan. Maksudnya apa ini ular dari perunggu ini? Dalam perjanjian baru itu disingkapkan dengan peninggian putra Allah yang terkasih, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ditinggikan di atas salib supaya setiap orang yang memandang Kristus itu mendapatkan kesempurnaan. Bapak Ibu yakin atau tidak yakin kalau orang yang memandang Kristus di salib itu akan mendapatkan keselamatan? Yakin atau tidak? Buktinya apa? Pernah nggak saudara-saudari kita yang sudah meninggal begitu, terus kita dimimpikan, datanglah, pandanglah Yesus yang ada di salib itu supaya engkau selamat. Pernah tidak? Lalu buktinya apa kalau kita memandang salib itu kita selamat? Apakah ada suatu kisah yang membuat kita yakin bahwa memandang salib itu selamat? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Jangan ragu-ragu, katakan ada. Peristiwanya yang mana? Sebetulnya sudah jelas ya. Yang disalibkan oleh Yesus itu dua penjahat. Tapi yang satu tidak memandang salib, memandang dirinya sendiri. Yang satu memandang Tuhan yang disalibkan. Dan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Orang yang memandang salib itu akan membawa pertobatan di dalam dirinya, dan hati kita tuh akan tergetar dengan kesengsaraan Yesus yang disalib. Dan ini menunjukkan bahwa kasih yang sangat penuh, kasih yang penuh belas kasih, kasih yang tidak terukur oleh apapun. Lihatlah Yesus hadir di hadapan kita sebagai sahabat yang mencintai kita sampai akhir hayatnya, sampai kematiannya. Semuanya ini dilakukan karena Yesus sayang kepada kita semuanya. Dan minggu Prapaskah yang keempat ini saya memakai kasula warna pink. Sudah hitam pakai kasula warna pink gitu kan, agak lucu juga. Sewaktu saya masuk ke sakristi ternyata tidak ada yang menemani saya pakai pink. Miss Dinar, lektor, pemazmur, pengantar komuni semuanya masih pakai ungu. Jadi kami belum kompak, maafkan kami tidak memakai warna pink. Minggu letare kita bersuka cita di tengah perjuangan kita mau menyambut hari raya Paskah. Kita berpantang dan berpuasa dengan sukacita. Bukan berpantang dan berpuasa dengan mengeluh atau hanya bersedih, tetapi kita berpantang dan berpuasa dengan sukacita. Dan minggu letare ini adalah minggu untuk bersukacita
menyambut Tuhan pada hari raya Paskah tepat 21 hari lagi. Itu kalender liturgi sudah membuat seperti itu. Waktu kita tinggal 21 hari lagi untuk menyambut Paskah. Persiapkanlah diri kita dengan baik, dan persiapkanlah diri kita mengikuti apa yang Tuhan sabdakan kepada kita minggu per minggu. Di minggu pertama kita berjuang dengan situasi padang gurun yang ada di dalam diri kita dan Allah telah menyucikannya. Di minggu yang kedua lewat peristiwa transfigurasi, keheningan dan segala persoalan di dalam diri kita, di padang gurun jiwa kita ini diangkat kepada kemuliaan Kristus. Allah menyucikan bait Allah, bait suci, yang mau menunjukkan bahwa dengan menyembah kepada Tuhan, kepada Yesus, kita akan mendapatkan kesucian. Dan pada hari ini tidak lupa gereja mengajak kita untuk sekali lagi memandang Yesus yang disalibkan, agar segala dosa kita, agar segala kecemaran dari diri kita itu semuanya disembuhkan. Kalau peristiwa padang gurun dikatakan sebagai bisa ular, peristiwa yang kita alami sekarang sebagai dinamika hidup keberimanan kita di dalam persekutuan kita sebagai umat di Paroki Ratu Damai ini, kita harus berhati-hati dengan bisa dosa yang setiap hari itu menjangkiti diri kita. Dan dengan memandang salib Kristus, kita mau berdoa bersama penjahat yang disalibkan itu. Jika engkau datang, perkenankanlah aku untuk memasuki Firdaus bersamamu. Dan Yesus selalu menjanjikan, hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Mari kita rasakan situasi damai di dalam diri kita, dan semoga perjalanan hidup kita, perjuangan hidup kita setiap hari menandakan Firdaus yang abadi, yang damai, sehingga setiap orang yang berinteraksi kepada kita merasakan Firdaus yang penuh kedamaian dan keabadian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala